Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menganalisis kasus berita yakni pelanggaran kode etik PR dalam krisis communications pada tragedi kecelakaan taksi Green SM di perlintasan kereta api Bekasi. Sebelum kami mulai presentasi mengenai analisis kasus berita kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya Dona Rahel Puspita dengan NIM 44240860. Ender Inti Aidit dari Cawaya dengan NIM 44241653. Dan saya Raja Syobowo dengan NIM 44241298. Namun sebelum lebih lanjut, yang kami hormati kepada Bapak Ian Bastian MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Public Relations. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasi kami. Baik, kita masuk ke dalam poin latar belakang di mana perkembangan transportasi publik berbasis listrik di Indonesia menjadi bagian dari upaya menciptakan mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Namun, di balik kemajuan tersebut masih terdapat tantangan terkait kesiapan infrastruktur, keandalan teknologi, dan bagaimana keselamatan penggunanya. Terdapat insiden kecelakaan taksi listrik Green SM di perlintasan kereta api Bekasi menunjukkan bahwa terdapat kegagalan teknis dapat berkembang menjadi krisis yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat serta reputasi perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, public relation amat sangat berperan penting dalam mengelola komunikasi krisis melalui penyampaian informasi yang jujur, transparan, serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, kasus ini perlu dianalisis berdasarkan perspektif dari etika public relations untuk menilai penerapan kode etik public relations dalam menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan hak-hak publik atas informasi yang transparan tadi. Ya, baik, selanjutnya yaitu mengenai tujuan pada pembuatan atau mengenai pembahasan kita yaitu analisis kasus berita Green SM. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk terhadap pelanggaran kode etik public relation yang dilakukan oleh tim Mas Green SM, khususnya pada taktik penyangkalan, penghindaran serta tanggung jawab yang dialami oleh Green SM. Lalu yang kedua yaitu menganalisis dampak penanganan krisis terhadap reputasi perusahaan sehingga kepercayaan oleh publik itu. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah menelaah pada konsistensi antara nilai perusahaan yang mengusung yaitu beretika dengan praktik komunikasi yang dilakukan di lapangan. Baik, lanjut ke poin selanjutnya. Profil perusahaan. Nah, di sini tuh Green SM sendiri merupakan industri transportasi online yang berada di Indonesia, hadir dengan konsep inovatif berbasis kendaraan listrik 100%. Nah, perusahaan Green SM ini itu berasal dari Vietnam yang berkembang pesat di Asia Tenggara. Nah, Green SM juga didirikan pada 6 Maret 2023 oleh Pham Nhat Vuong, Chairman Vingroup di Indonesia. Green SM ini hadir dengan cara bertahap, termasuk wilayah Bekasi pada bulan September 2025, dan Green SM juga memiliki slogan seperti tiba lebih baik. #tiba lebih baik. Oke, kita akan lanjut ke poin selanjutnya. Yaitu tetap masih sama mengenai profil perusahaannya. Nah, di sini ada Instagram dari Green SM itu sendiri. Lalu di sini ada company email mereka yaitu support.id@greensm.com. Lalu ada WhatsApp mereka 0818 dan bisa dilihat. Di sini juga ada alamat kantornya ya, teman-teman. Lanjut. Ya, jadi di sini ada terdapat pembahasan mengenai kronologi kecelakaan taksi pada Green SM di perlintasan kereta api daerah Bekasi seperti itu. Jadi pada tragedi kecelakaan ini melibatkan sebuah unit kendaraan yaitu taksi listrik dari Green SM yang bertepatan di perlintasan kereta api Bekasi, yang menjadikan salah satu insiden dalam kecelakaan tersebut transportasi paling mematikan di Indonesia pada tahun 2026, yang
akibat tragedi tersebut jatuh pada tanggal 27 April pada hari Senin malam tahun 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 25 waktu Indonesia Barat. 20.52 Iya. waktu Indonesia Barat. Dan sebuah taksi juga berasal dari Green SM yang dengan berplat polisi nomor polisi B2864 SBX yang dikemudikan oleh sopir yang berinisial RFP. Selanjutnya kita masuk ke pemberitaan media massa terhadap kasus DNSM. Oke, di sini terdapat CNN, Detikcom, Kumparan, Warta Kota Live, dan Tempo memberitakan mengenai kronologi, fakta lapangan, dan latar belakang mitra serta profil dari pengemudi atau driver. Nah, fokus utama dari media tidak hanya terletak pada urutan peristiwa di lapangan, tetapi juga berkembang lebih jauh dalam mencari penyebab dari akar masalah yang terjadi. Oke, di sini terdapat respon awal manajemen dan public relation Green SM. Nah, boleh dengan saya yang akan menjelaskan. Di sini ada manajemen yang menyatakan bahwa mereka sangat memperhatikan dan sangat menyayangkan kejadian berat yang melibatkan salah satu unit armada taksi listrik mereka dengan kereta api yang sedang melintas. Nah, sebagai wujud transparansi informasi dan menjalankan tanggung jawab moral, PR dari Green SM juga secara aktif mengkonfirmasi bahwa perusahaan sudah memberikan seluruh informasi awal yang berkaitan pada pihak kepolisian serta otoritas yang berwenang. Di sini ada bukti mereka mengucapkan balassungkawa serta mengenai mobil tersebut di Instagram official mereka. Sebentar, ini freeze. Diri freeze nggak? Enggak. Oke, boleh lanjut. Kita akan masuk ke poin berikutnya. Yaitu tadi yang sudah dipresentasikan oleh teman saya sebelumnya mengenai respon awalnya terhadap manajemen public relation di Green SM. Itu mengenai dampak krisis terhadap reputasi perusahaan. Jadi di Green SM ini pada waktu itu menghadapi berbagai tanggapan negatif dari publik atau yang dimana tanggapannya itu muncul yang menunjukkan adanya rasa kecewaan dan kekhawatiran masyarakat terhadap keselamatan layanan pada Green SM. Green SM itu juga sebagai penyedia transportasi yang aman dan berbasis teknologi menjadikan bahan pembicaraan sebab tragedi tersebut melibatkan salah satu armada Green SM sehingga mengakibatkan korban jiwa. Lalu situasinya tersebut itu memicu berbagai tanggapan negatif yang dimulai dari kritik di media sosial hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang ditawarkan. Selanjutnya kita membahas tentang identifikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai identifikasi potensi pelanggaran etika public relation. Oke, akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada 2 poin utama. Yang pertama yakni pelanggaran etika dalam transparansi informasi serta akuntabilitas publik melalui corporate silence, yang dimana di sini terjadi langkah awal yang salah dari manajemen dan tim public relation oleh perusahaan Green SM itu sendiri. Setelah kecelakaan tragis di Bekasi Timur menunjukkan kelemahan dalam penanganan krisis karena memilih sikap diam atau corporate silence, yang dimana banyak pihak yang akhirnya tidak mendapatkan informasi serta ketransparansi yang seharusnya mereka dapatkan. Dan kecelakaan ini terjadi pada malam 27 April 2026. Perusahaan baru menyampaikan pernyataan resmi pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 28 April 2026. Nah, keterlambatan ini menunjukkan kegagalan memberikan informasi yang cepat, transparan, dan bertanggung jawab pada masa paling krusial setelah insiden itu terjadi. Di poin yang kedua, ada pelanggaran etika profesionalisme dan komunikasi melalui press release berbahasa AI atau Artificial Intelligence.
Setelah terdapatnya kekecewaan banyak pihak dari keterlambatan informasi yang dipublish oleh perusahaan Green SM, nah semakin diperparah dan semakin diperkeruh oleh kualitas press release yang dirilis pada tanggal 28 April 2026. Pernyataan resmi tersebut dinilai tidak mencerminkan empati dan diduga juga menggunakan teks hasil kecerdasan buatan atau artificial intelligence sehingga terkesan kaku, mekanis, dan minim sentuhan kemanusiaan. Nah, dalam perspektif etika public relations, ini tentu langkah yang salah karena langkah ini menunjukkan lemahnya profesionalisme karena komunikasi krisis seharusnya mengedepankan kepekaan emosional, ketulusan, dan tanggung jawab terhadap korban serta publik yang menunggu-nunggu informasi dari ketransparansian dari Green SM ini sendiri dan menunjukkan sikap minim empati juga. Ya, di sini terdapat dua pembahasan yaitu analisis berdasarkan kode etik, publication, dan analisis tanggung jawab moral PR dalam krisis. Dari sini saya ingin membahas mengenai analisis berdasarkan kode etik dan selanjutnya itu dibahas oleh teman saya mengenai analisis tanggung jawab PR. Jadi pada analisis berdasarkan kode etik PR dalam krisis kemanusiaan itu seperti tragedi pada taksi SM yang berlokasi di Bekasi, PR itu memiliki tanggung jawab dalam mengutamakan transparansi, kejujuran, dan kepentingan kepada publik atau rakyat di atas perlindungan reputasi perusahaan seperti itu. PR juga tidak boleh menyampaikan sebuah informasi yang dikatakan manipulatif atau mengalihkan kesalahan, melainkan mendorong manajemen untuk terbuka atau transparansi serta bekerjasama dengan pihak yang berwenang agar proses tersebut dapat diinvestigasi dengan secara akuntabel. Dan di sini dilanjut oleh teman saya mengenai analisis tanggung jawab moral public relation dalam krisis GSM. Lanjut oleh teman saya itu Bu Indri. Oke, baik. Analisis tanggung jawab moral public relation dalam krisis di sini yaitu menjadi aspek penting tentunya dalam penanganan krisis, terutama dalam menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang jujur, transparan, dan penuh empati. Nah, pada kasus kecelakaan Green SM di Bekasi kemarin, PR itu seharusnya menyampaikan informasi secara akurat yang menunjukkan kepedulian kepada korban dan keluarga, serta mendukung proses investigasi sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan Green SM serta KAI. Nah, di sini ada kesimpulannya yaitu tragedi kecelakaan taksi Green SM di Bekasi merupakan krisis besar yang menguji integritas moral, nilai inti dan tanggung jawab etis profesi public relations perusahaan. Nah, insiden tersebut juga menyingkap dua kendala krusial yaitu awal mula minimnya keterbukaan imbas sikap pasif pihak manajemen yang lamban bereaksi dan ketidakjelasan sampai esok harinya dari pihak Green SM, lalu kemudian menyampaikan pesannya tidak manusiawi lewat press release yang dirancang dengan teknologi AI sehingga terkesan kaku, hambar, serta nihil simpati saat jatuhnya banyak korban. Lalu walaupun pada akhirnya pihak perusahaan bersedia bekerjasama dalam menyelidiki insiden bersama KNKT, tanggapan awal yang buruk ini sudah cukup menghancurkan reputasi bisnis serta memperlihatkan ada jurang lebar antara semboyan kantor yang mengaku beretika dengan realita yang sesungguhnya. Nah, peristiwa itu juga jadi mengedukasi kepada masyarakat bahwa saat menangani krisis nyawa, mutlak perlu mengedepankan sisi welas asih tulus serta pendekatan insani, hal yang tidak bisa digantikan oleh ketanggihan perangkat AI. Baik, izin menambahkan bahwasannya segala etika public relation yang sudah terdahulu semua tetap diutamakan empati serta simpati kepada korban terutama serta kepada publik yang tentunya terkena imbas dari kejadian insiden tragedi kecelakaan tersebut.
Sampai saat ini kami bahkan masih turut berduka cita atas terjadinya tragedi kecelakaan yang disebabkan oleh keegoisan serta kecacatan dari pihak driver dan juga pihak teknisnya. Semoga semua pihak yang terimbas, semua keluarga serta kerabat dari korban diberikan keikhlasan sepenuh hati, dan semoga lebih baik dari pihak perusahaannya bisa menjadikan ini sebuah pelajaran yang lebih baik serta memperbaiki segala sistem yang terdapat dalam perusahaan. Oke, baik, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pemaparan pemberitaan dari tragedi kecelakaan KAI dengan Green SM. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.